Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Mahabharata untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Syakuntala beserta putranya, yaitu putra Prabu Dusmanta, datang ke kerajaan Hastina untuk menghadap Prabu Dusmanta. Tapi sambutan yang diterima oleh Syakuntala dan anaknya tidak seperti yang diharapkan. Tidak disambut dengan sukacita, tapi dipermalukan di muka umum di Balairung, Keraton Hastinapura. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Mereka madu cinta, sayang. Wiswamitra meninggalkan Menaka yang sedang mengandung. Ketika tiba waktunya, Menaka melahirkan aku di lembah gunung Himalaya. Karena tidak mendapat kasih sayang suami, ia kembali ke kayangan, meninggalkan anaknya. Dosa apakah yang pernah kulakukan dalam kehidupanku sebelum ini? Hingga waktu masih bayi, aku dibuang oleh orang tuaku. Dan sekarang, engkau membuangku, mengingkariku. Kalau kau tak sudi menerimaku, aku akan kembali ke pertapaan bapakku. Tapi tidak pantas engkau membuang anakmu sendiri. Setelah mendengar semua itu, Raja Dusmanta berkata, "Hai Syakuntala, aku tak ingat pernah punya anak laki-laki denganmu. Banyak bicaramu, tapi tak ada artinya sedikitpun. Bicara dusta, itu yang kau bisa. Siapa yang akan percaya pada ceritamu? Karena kehilangan kasih sayang, Dewi Menaka yang jalang membuang bayinya di lembah gunung Himalaya. Ayahmu Wiswamitra, Brahmana hidung belang, yang gagal tapanya karena tergoda juga kehilangan kasih sayang. Aku tahu Dewi Menaka adalah bidadari utama dan ayahmu adalah resi paling agung. Mengingat engkau anak mereka, mengapa engkau bicara seperti perempuan jalang? Kata-katamu tidak pantas didengar. Tidak malukah engkau menceritakan asal-usulmu yang penuh dosa? Pergilah, hei perempuan jalang, yang menyamar sebagai pertapa suci. Di mana ayahmu, Resi Wiswamitra yang masyhur? Di mana ibumu, Dewi Menaka, bidadari yang utama? Mengapa orang sehina engkau menyamar sebagai pertapa suci? Aku tidak kenal engkau. Nyala, pergilah kemana engkau suka." Syakuntala menjawab, "Wahai raja, engkau bisa melihat kesalahan orang lain, walau hanya sekecil butir pasir. Tapi engkau tak mampu melihat keburukanmu yang sebesar gajah. Dewi Menaka adalah bidadari utama yang tinggal di kayangan. Karena itu, hei Dusmanta, kelahiranku sesungguhnya lebih mulia daripada kelahiranmu. Kau berjalan menginjak tanah di bumi, sedangkan aku mengembara di langit biru. Lihatlah perbedaan di antara kita. Saksikanlah kekuatanku nanti. Aku bisa mengunjungi kayangan tempat tinggal Dewa Indra.
Kuwera, Yama, Baruna, dan dewa-dewa lain kapan saja. Sungguh aku tidak berdusta. Orang yang buruk rupa selalu menganggap dirinya lebih tampan dari orang lain, sampai ia melihat wajahnya sendiri di kaca. Ketika itu barulah ia sadar akan perbedaan wajahnya dengan wajah orang lain. Dia yang selalu bicara jahat berarti busuk, ibarat babi yang selalu mencari kubangan lumpur walaupun berada di tengah taman bunga. Demikianlah dia yang jahat selalu mencari-cari keburukan dalam kata-kata orang lain. Namun orang yang bersih hatinya selalu menyimak kata-kata orang lain dan menyaringnya. Yang baik dan benar diterima, yang salah dan dusta dilupakan. Ibarat angsa yang selalu dapat memisahkan susu dari air. Orang jujur senang menghormati orang yang lebih tua dan tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Sebaliknya, orang jahat senang memfitnah dan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang jahat selalu berkata buruk tentang yang jujur, tetapi yang jujur tidak pernah menyakiti yang jahat, walaupun ia sendiri disakiti. Seorang pria yang punya anak laki-laki yang merupakan bayangannya sendiri tidak akan pernah mencapai dunia yang diidam-idamkannya bila ia tidak mau mengakui anaknya. Dewa-dewa akan menghancurkan kebahagiaan dan kejayaannya. Nenek moyang kita mengatakan bahwa anak laki-laki adalah penerus kehidupan keluarga dan bangsanya. Karena itu, upacara yang dilaksanakan adalah upacara terbaik dari segala jenis upacara keagamaan, dan tidak seorang pun boleh melupakan putranya. Menurut Manu, ada 5 macam anak laki-laki. Pertama, yang diciptakan bersama istri sendiri. Kedua, yang diperoleh dari pemberian orang lain. Ketiga, yang dibeli berdasarkan pertimbangan tertentu. Keempat, yang diasuh dengan kasih sayang. Dan kelima, yang diperoleh dari wanita-wanita yang tidak dikawin. Anak laki-laki memperkuat agama, dan apa yang diperolehnya akan memperbesar kegembiraan. Karena angsa-angsa yang anggun dan putih bersih adalah perlambang kebajikan ayahnya. Karena itu, wahai raja perkasa, tidak perlu engkau membuang anakmu sendiri. Wahai raja penguasa dunia, pujalah kebenaran, kebajikan, dan dirimu sendiri dengan memuja anakmu. Tidak pantas engkau mempertahankan kebohonganmu. Kebenaran lebih penting daripada 100 upacara kurban suci. Tidak ada yang lebih tinggi dari kebenaran. Wahai raja, kebenaran adalah Dia yang maha benar. Kebenaran adalah sumpah tertinggi. Oleh sebab itu, jangan langgar sumpahmu. Biarlah kebenaran bersatu dengan engkau. Kalau engkau menghiraukan kata-kataku dengan kemauan sendiri, aku akan pergi dari sini. Sesungguhnya aku tahu bahwa persahabatan denganmu lebih baik dihindari. Tetapi hei Dusmanta, kelak setelah engkau tiada, anakku ini yang akan menguasai dunia, yang dikelilingi 4 samudra dan dihormati oleh raja-raja dari segala penjuru. Setelah mengucapkan kata-kata keras, Syakuntala meninggalkan Dusmanta. Begitu Syakuntala hilang dari pandangan,
terdengarlah suara di langit, meskipun tak ada sosok yang terlihat. Dusmanta dikelilingi para pendeta istana dan para menteri. Mendengar suara itu berkata, seorang ibu ibarat kulit dari daging, anak laki-laki berasa dan merupakan citra ayahnya. Karena itu, wahai Dusmanta, sayangilah putramu dan janganlah menghina Syakuntala. Wahai Raja mulia, anak yang berasal dari benihmu akan menyelamatkanmu dari kekuasaan Batara Yama dengan upacara keagamaan. Engkau adalah asal mula anak ini. Syakuntala tidak berdusta. Ingatlah, suami yang membagi dirinya menjadi dua terlahir kembali melalui istrinya dalam wujud anak laki-laki. Wahai Dusmanta, pujalah dan sayangilah anakmu, buah rahim Syakuntala. Kau akan tertimpa malapetaka besar jika menyanyiakan dia. Anak yang berjiwa agung akan dikenal dengan nama Bharata, artinya yang dipuja. Kemudian suara dari kayangan itu lenyap. Setelah mendengar kata-kata itu, raja merasa sangat gembira. Ia berkata kepada semua orang yang ada di hadapannya, kalian dengar sabda dari langit tadi. Sebenarnya aku telah mengakui anak ini sebagai anakku sendiri. Tapi jika aku pungut dia dan kuturuti kata-kata Syakuntala begitu saja, rakyatku pasti curiga dan anakku dianggap anak haram. Akhirnya raja memerintahkan agar dilakukan upacara khusus, yaitu upacara yang dipersembahkan seorang ayah untuk anaknya. Dengan upacara yang lain, Syakuntala diterima sebagai permaisuri. Anak itu diberi nama Bharata dan dinobatkan menjadi putra mahkota. Kelak di kemudian hari, keturunan Bharata menjadi bangsa yang besar. Wahai dewiku, maukah engkau menjadi istriku? Aku tidak peduli siapapun engkau. Aku terpesona oleh kecantikanmu dan jatuh cinta padamu. Siapakah engkau dan dari manakah asalmu? Kata Raja Santanu kepada seorang gadis jelita yang berdiri di hadapannya. Sesungguhnya gadis itu adalah Dewi Gangga, bidadari kayangan yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Parasnya yang cantik, lekuk tubuhnya yang indah, dan tindak tanduknya yang halus membuat Raja Santanu terpikat dan bangkit. Sang raja berjanji akan mempersembahkan seluruh cinta, kekayaan, dan kerajaannya, bahkan seluruh hidupnya, kepada gadis jelita itu. Tanpa curiga atas pertanyaan Raja Santanu, gadis itu menjawab, wahai raja perkasa, hamba bersedia menjadi istri Paduka, asalkan Paduka berjanji memenuhi syarat-syarat hamba. Apakah itu? Tanya Raja Santanu tak sabar. Pertama, jika hamba sudah menjadi istri Paduka, tak seorang pun tidak juga Paduka boleh bertanya siapa sesungguhnya hamba dan dari mana asal-usul hamba. Kedua, apapun yang hamba lakukan, baik atau buruk, benar atau salah, wajar atau ganjil, Paduka tidak boleh melarang. Ketiga, Tuanku tidak boleh marah kepada hamba dengan alasan apapun. Keempat, Paduka tidak boleh mengatakan sesuatu yang membuat perasaan hamba tidak enak. Begitu Tuanku melanggar syarat-syarat itu,
walau hanya satu hamba kan meninggalkan tuanku saat itu juga. Apakah tuanku setuju dan bersedia berjanji untuk tidak melanggarnya? Tanpa berpikir panjang, Raja Santanu yang sedang dimabuk asmara langsung bersumpah akan memenuhi semua syarat yang dikatakan gadis jelita itu. Demikianlah, tanpa mengenal siapa namanya dan tanpa mengetahui dari mana asal-usulnya, Raja Santanu mempersunting gadis jelita yang ditemukannya di tepi Sungai Gangga. Dibawanya gadis itu ke istana dan dinobatkan menjadi permaisuri.